البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Coba ya. Kita ulang dari 172 mungkin karena waktu itu karena bukunya nggak ada, anak nggak menyebutkan itunya sumber-sumber penukilan. Baik. Kita ulang lagi 172 itu yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala menyebutkan di sini summa tasya'abat bihim syu'ubun wa ara'un wa ahwa wa maqalat wa nihal kasiratun muntasyirah. Kemudian bercabang-cabanglah dari mereka, yaitu orang Khawarij generasi pertama, orang-orang Khawarij Harura, yaitu cabang-cabang yang banyak, rasio yang banyak, hawa nafsu yang banyak, dan pendapat-pendapat yang banyak, juga aliran-aliran yang banyak dan tersebar. Summa hadatsat ba'dahum bid'atul qadariyah summal mu'tazilah. Kemudian terbentuklah setelah mereka bid'ah qadariyah. Qadariyah yang dipimpin oleh siapa? Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah. Ini masih di zaman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Mu'tazilah yang ada di Basrah juga yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan juga Amr bin Ubaid itu. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Qadariyah Mu'tazilah yaitu juga. Summal Jahmiyah, kemudian Jahmiyah ini adalah di periode Atba'ut Tabi'in, awal dari periode Atba'ut Tabi'in. Yaitu di zaman siapa? Sufyan bin Uyainah. Ketika Jaham bin Sofwan mulai mengembangkan bid'ah dia itu. Wa ghairu dzalika minal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah yang lain, yaitu bid'ah bid'ah di Kufah, yaitu orang-orang Rafidhah itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian dikembangkan lagi oleh siapa yang mengaku sebagai nabi itu? Amr bin sebentar. Siapa ya itu? Yang anak lupa itu namanya, yang mengaku sebagai nabi itu. Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, Mukhtar bin Abi Ubaid, saudara dari Fatimah binti Abi Ubaid. Abu Ubaid sahabat, meninggal dalam perang melawan orang-orang Yarmuk. Yaitu perang apa itu? Perang melawan Rum. Nah, anaknya yang satu menjadi istri Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ini wanita yang salihah, sementara yang laki-laki menjadi pengaku nabi itu Mukhtar bin Abi Ubaid. Baik, takdir di tangan Allah, kita cuma berusaha. Baik, kemudian allati akhbara anha as-shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, yang telah dikabarkan oleh as-shadiqul masduq, Allahul musta'an, di dalam firman-Nya, di dalam sabdanya, wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 sekte, yaitu pecahan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Tayyib, qalu wa ma hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berada di atas jalan yang semisal yang mana aku dan sahabatku ada di atasnya. Akhrajahu Al-Hakim fi Mustadrakih. Ya, ini Al-Hakim nomor yang ke-444. Tirmidzi sebelum Al-Hakim nomor yang ke-2641. Tetapi di dalam sanadnya ada apa? Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi rahimahullah, dia fihilin, ada sedikit kelemahan. Tayyib. Untuk tambahan apa? Man kana ala mithli ma ana ahil yauma wa ashabi. Ada lafaz al-yaum. Adapun yang disebutkan oleh Syekh di sini, ini di sebagian lafaz tidak ada lafaz al-yaum. Dan ini orang yang sangat soleh, Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi, dan rajin ibadah. Bahkan beliau ibadahnya adalah puasa wisol. Sudah terlatih untuk sekian hari nggak makan.
Yang makanya ketika Hajjaj bin Yusuf berkuasa, kemudian apa? Beliau ditangkap, dimasukkan penjara. Kemudian apa? Diperkirakan ini sudah 7 hari mati dia. Ketika itu dilihat, nggak mati-mati, masih sholat. Ditahan sampai apa? Sampai lebih dari setengah bulan nggak dikasih makan. Dilihat, kenapa masih sholat terus nggak mati-mati? Sudah terbiasa beliau. Nah kemudian apa? Dia dipanggil dah, dikatakan dah kamu pergi aja, terserah kamu pergi kemana. Orang ini nggak mati-mati. Sudah biasa puasa. Baik. Dan ini ada penguat dari apa? Hadis yang lain, Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Sebentar, untuk yang pertama itu yang apa? Yang pertama itu yang Abdullah bin Amr ibnul As. Kemudian penguatnya adalah diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor yang ke 4887 dari Anas bin Malik. Makanya kesimpulannya adalah hasan li ghairih, tambahan mangkana ala mithlima ana alaihil yauma wa ashabi. Demikian pula penjelasan dari Syekhuna Yahya hafizahullah, ini tambahan yang hasan li ghairih karena ada beberapa penguat. Baik. Afada hadzal hadis fawaid. Hadis ini memberikan beberapa faedah. Awalan makana alaihi sallallahu alaihi wasallam minas sabri wat tahammul li adzal munafiqin. Yaitu keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu bersabar dan juga apa? Menanggung gangguan para munafikun. Yang kedua, tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal munafiq wa ghairah. Rasulullah SAW membiarkan orang munafik ini dan yang lainnya istibqa'an linqiyadihim, untuk apa? Agar tetap melestarikan ketaatan mereka. Secara zahir mereka biar tetap taat walaupun mereka mencaci maki Nabi, tapi ketika datang perang mereka ikut perang karena mereka tahu kalau durhaka itu dosa, bahkan apa? Kafir kalau durhaka itu. Kalau sampai tingkat apa? Khawarij. Karena Badul Khuwaisirah ini dijuluki sebagai apa? Munafikun dan khawarij. Baik, kemudian wa ta'lifan liqulubihim, untuk melunakkan hati-hati mereka dan juga hati-hati apa itu sebagian orang-orang qabilah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma sta'dzanahu ba'du sahabah, manakala sebagian sahabat minta izin pada Rasulullah SAW fi qatli ba'dil munafiqin, untuk membunuh sebagian munafikun. Dalam kisah tersebut adalah siapa? Umar ibn al-Khattab dan Khalid ibn al-Walid minta untuk memenggal leher orang tadi. Dan memang layak untuk dipenggal. Cuma apa Rasulullah bersabda, ma'adzallah an yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya berlindung kepada Allah jangan sampai orang-orang berbicara bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri, ikut sholat, ikut puasa, ikut perang, bahkan habis itu dibunuh juga. Mereka nggak tahu bahwasanya ucapan orang ini seperti apa di hadapan Rasul. Baik, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 3518 dan Muslim nomor yang ke 2584 dari Jabir. Baik, inti pembahasannya sebenarnya bukan ini, tapi apa? Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan dari zat yang ada di langit? Inti pembahasannya adalah fis sama ini sebenarnya. Cuma Syekh sekalian memperingatkan tentang apa? Orang-orang khawarij itu. Karena sebab datangnya ayat hadis ini adalah perkara tadi. Salisan fihi dalilun liman lam yukafiril khawarij. Di sini ada dalil untuk orang yang tidak mengkafirkan khawarij. Baik. Qala An-Nawawi wa madhhabu Syafi'i wa jamahiri ashabihi wa jamahiril ulama annal khawarij lam yakfurun. Madhab Syafi'i dan kebanyakan Syafi'iyah dan kebanyakan ulama adalah bahwasanya khawarij itu tidak kafir. Baik, dan ini memang pendapat jumhur dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Adapun kalau dari kalangan sahabat seperti Abi Umamah Al-Bahili, riwayat banyak sekali menunjukkan apa? Beliau mengkafirkan mereka. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh siapa? Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau. Ketika beliau menangis melihat apa? Kepala-kepala Azariqah telah terpenggal itu, beliau mengatakan rahmatan bihim kanu min ahlil Islam. Yaitu saya menangis karena kasihan pada mereka. Mereka dulu itu adalah dari ahlul Islam. Fastaghwahumus syaitan. Kemudian syaitan yang menyesatkan mereka. Dan juga dengan sanad yang sahih beliau membacakan ayat firman Allah Ta'ala, yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum.
yaitu pada hari di mana ada wajah yang putih dan ada wajah yang hitam. Untuk orang-orang yang wajahnya hitam dikatakan kepada mereka, apakah kalian kafir setelah keimanan kalian? Taib. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan juga beberapa ulama dari madhab, bahkan madhab Syafi'iyah sebagiannya mengikuti pendapat tersebut. Demikian pula Ali Al-Qari dan lain-lain, yaitu Khawarij itu kafir. Tapi Khawarij yang mana? Khawarij yang di zaman yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu kaum Harura, yang mereka menentang hadis-hadis Nabi yang terkait dengan masalah telaga Nabi, juga masalah mizan, juga masalah sirat. Mereka mengingkari itu. Yang terang-terangan mengingkari sebagian hadis Nabi, maka mereka memang sampai tingkat kafir. Dan orang-orang Harura, mereka memang tidak menyetujui dengan ketetapan Nabi bahwasanya pencuri itu dipotong sampai kepada rusuk, yaitu kepada pergelangan tangan. Mereka mengatakan zahir Al-Quran itu yad berarti sampai ke ketiak. Mereka lebih tahu Al-Quran daripada Nabi menurut mereka. Na'udzubillah. Nah, untuk orang yang tipe itu, maka mereka memang dikafirkan. Khawarij yang sampai tingkat semacam itu. Dan mereka mewajibkan wanita yang haid itu untuk tetap sholat. Memang ini adalah berlebihan mereka itu. Khawarijnya sampai berlebihan. Demikian pula para ulama mengatakan bahwasanya yang sampai tingkat mengkafirkan orang-orang yang maksumud dam, maka maka orang ini kafir. Kenapa? Karena yang namanya qatlun nafsil maksumah ini adalah sesuatu yang telah diketahui haramnya di dalam agama ini. Darah-darah yang terpelihara itu tidak boleh ditumpahkan. Barang siapa menghalalkan itu, maka dia kafir. Makanya tidak semua Khawarij kafir, tapi yang sampai tingkat yang disebutkan itu, orang itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Memang sampai tingkat separah itu, sehingga keluar dari Islam memang. Baik, kita lanjutkan kalam Imam Nawawi, wa kadzalikal qadariyatu wal mu'tazilah. Iya, jumhur ulama ini alal khilaf. Sebagian ulama mengatakan justru jumhur ulama mengkafirkan qadariyah, mu'tazilah, qadariyah. Kalau mu'tazilah enggak disebut. Adapun kalau sebagian kecil ulama memang tidak mengkafirkan qadariyah. Wasairu ahlil ahwa, dan seluruh ahlul ahwa, kecuali siapa? Kecuali orang-orang Rafidhah. Ma'ruf dari kalangan ulama, Rafidhah itu tidak masuk di dalam 72 kelompok umat ini. Kalau Syiah masih, tapi kalau yang sampai tingkat Rafidhah ini sudah keluar. Kenapa? Kiblatnya sudah lain. Kiblatnya adalah kemana? Yaitu ke Karbala. Demikian pula Al-Qur'annya lain. Mereka enggak mengatakan itu. Al-Qur'annya adalah Yang betul adalah Al-Qur'an Fatimah yang 3 kali lipat itu. Juga nabinya lain, yaitu nabinya adalah Ali. Juga Malaikat Jibril pun disalahkan oleh mereka. Bahkan di kitab-kitab mereka mengatakan kami kufur terhadap Rabb yang ada di atas langit. Jadi memang mereka tidak mempercayai adanya adanya Rabb kita ini. Mereka sendiri sudah mengakui kami kafir kalau Rabb seperti ini. Ya sudah, cari Tuhan yang lain. Mereka yang mengakui mereka kafir terhadap Rabb yang didatangkan sifatnya oleh Allah sendiri. Baik, selesai dari kalam Imam Nawawi tadi, rabi'an fihi dalilun ala uluwillahi ala khalqih. Di sini ada dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Faqaluhu fis sama fusirat fi bima'na ala. Dan ini banyak dalilnya tentang ini. Au annal murad bis sama al ulu. Bukan adalah dawatil ajram as-sab', bukan yang memang memiliki zat yang 7 itu, 7 langit, bukan, tapi as-sama bima'na al ulu. Wala tanafa bainat tafsirain, tidak ada saling bertentangan di antara 2 tafsir ini. Waqad taqaddam, dan telah berlalu pembahasannya. Falaisa ma'na qaulihi fis sama' anna as-sama' tudhilluh. Bukanlah makna sabda Rasulullah SAW di langit yaitu langit menaunginya, au tuqilluh atau langit yang memikulnya, au tuhitu bih atau meliputinya, au tahwih atau mengelilinginya. Fa inna hadza ma la tujibuhul lughah. Karena ini termasuk perkara yang tidak diwajibkan oleh bahasa. Wa khilafu ma fatarallahu alaihil khalaq, dan ini menyelisihi apa yang difitrahkan oleh Allah kepada para makhluk. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi Risalah Al-Hamawiyah, ini nomor yang ke muka surat yang ke-79. Summa man tawahhama anna kaunallah fis sama'. Sebenarnya ada yang terhilang nih. Anna sama' tuhitu. Barang siapa yang menyangka, tawaham yaitu salah sangka bahwasanya Allah di langit maksudnya adalah langit itu mengelilinginya, au tahwih atau meliputinya, fahuwa kadzib, maka dia dusta. Innaqalahu an ghairi.
Kalau dia menukilkan dari yang lain, menukilkan dari ulama tentunya. Walau su'ila sairul muslimin, seandainya seluruh kaum muslimin ditanya, hal yafhamuna min qaulillah wa rasulihi anna Allah fis sama anna sama tahwi. Apakah mereka memahami dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya bahwasanya Allah di langit itu, maksudnya adalah langit itu mengelilingi Allah. La badara kullu ahadin an yaqul hadza syai'un la'allahu lam yakhtur bi balina. Niscaya setiap orang dari mereka akan mengatakan, ini adalah suatu perkara yang boleh jadi tidak terbetik di dalam hati kami, tidak terdetik di dalam pikiran kami. Yaitu sebelum apa? Sebelum terciptakannya apa itu? Jamiah Al-Azhar, yaitu University Al-Azhar. Ini yang membuat adalah apa? Di zaman Bani Utsmaniyah. Utsmaniyah maksudnya adalah apa? Raja Daulah Bani Utsmaniyah itu. Turki, yaitu siapa itu? Sultan Hamid II. Karena dia bekerja sama dengan Jamaluddin Al-Afghani memang untuk apa? Untuk memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memang tengah berkembang di Hijaz pada waktu itu. Ya, di Najd, tapi kemudian apa? Memang meluas sampai ke Hijaz. Terjadi pertemuan rahasia antara Sultan Hamid II tadi dengan apa? Dengan Jamaluddin Afghani dan sebagainya, melakukan berbagai cara untuk menangkal ini. Nah, makanya mereka mengembangkan dakwah Al-Azhar. Sebagaimana kita baca itu di dalam apa? Beberapa buku di Damas, buku besar tentang apa? Tentang Daulah Utsmaniyah, Awamilun Nuhud wa Wasailus Suqut. Sejak awal kebangkitan sampai apa? Sampai jatuhnya itu ada 2 jilid besar itu. Bagaimana sejarahnya orang-orang Ikhwanul Muslimin menangisi ketika kerajaan Sultan Hamid II runtuh menjadi apa? Menjadi republik oleh Mustafa Ataturk yang dijuluki sebagai Bapak Turki itu. Padahal apa? Sultan Hamid II ini sangat apa? Sangat cinta kepada kesyirikan dan cinta pada kebid'ahan. Dia yang kerjasama untuk apa? Meruntuhkan apa itu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kerjasama dengan orang-orang Masoni tadi itu, Freemasonry tadi, yang diagungkan oleh apa? Pembaharu Islam. Para pembaharu, padahal bukan. Itulah rahasia-rahasia tentang mereka. Nah, ketika Al-Azhar sudah terbentuk dan dipopulerkan sedunia, maka apa? Ribuan muslimin setiap tahun datang, entah setiap tahun atau setiap apa, al-muhim, lebih cepat lagi mungkin. Nah, sampai sekarang sudah jarak barangkali apa 200 tahun, berapa ribu muslimin yang memiliki pemahaman jadi rusak semacam itu. Dan orang yang pulang dari Azhar akan mendakwahkan di masyarakat seperti yang diajarkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Makanya yang disebutkan Syekhul Islam ini terjadi ketika apa? Fitrah masih bagus di zaman beliau tahun 700-an. Adapun kalau sekarang anak-anak kecil nggak seperti zaman dulu. Anak kecil kalau kita tanya dia akan mengatakan Allah di mana-mana. Itu hasil pendidikan dari apa? Kiai-kiai mereka yang bersumber dari Azhar. Na'udzubillah. Nggak seperti apa? Anak muslimin yang masih fitrah zaman dulu. Na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan. Baik. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau urusannya seperti itu, faminat takalluf an yuj'ala zahirul lafzi syai'an muhalan. Ya ja'ala berarti ya. Oh, enggak, sudah betul. Maka termasuk perkara yang memberat-beratkan diri adalah yaitu dijadikannya zahir lafaz itu sesuatu yang mustahil, la yafhamuhun nasu minhu, yang tidak dipahami oleh orang-orang. Summa yuridu an yata'awwalah, kemudian dia ingin mentakwil. Manakala zahir dari hadis tadi adalah Allah Ta'ala itu berarti di bawah langit atau dikelilingi oleh langit, ini perlu kita takwil hadis ini. Padahal yang betul dia sesuai dengan zahirnya, maksudnya di langit adalah di atas langit, sebagaimana apa itu berjalan di bumi, maksudnya adalah di muka bumi. Tidak perlu ada penakwilan, karena zahirnya tidak seperti zahir yang dipahami oleh orang-orang yang sudah rusak tadi. Bal indal muslimin annallaha fis sama, bahkan di kalangan muslimin Allah itu adalah di langit, wa huwa alal arsy, dan Allah di atas arsy, syai'un wahid. Ini adalah maknanya sama. Allah di atas langit dan di atas arsy-Nya. Siapa muslimin yang dimaksud? Muslimin yang masih muslimin, masih fitrahnya adalah fitratul Islam, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi. Dan inilah yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah. Setelah menyebutkan bahwasanya makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimulai dengan apa? Dimulai dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu juga pembahasannya, menunjukkan Allah Ta'ala itu zatnya di atas arsy, cuma ilmunya yang bersama para makhluk. Ini adalah qaulul muslimin, yaitu apa? Penukilan ijma'. Berarti yang mengucapkan tidak seperti itu, maka dia bukan termasuk dari kaum muslimin. Ini di zaman Imam Al-Ajuri. Kalau sekarang sudah apa? Kita perluas, ya udah mereka masih muslim. Memang dohirnya muslim, cuma apa? Cuma rusak. Akidahnya banyak sekali sudah rusak.
Cuma mereka apa? Kebanyakannya diperbodoh oleh para ulama mereka. Mereka masih muslim awam. Tapi apa? Boleh jadi lahir dari generasi setelah mereka itu, lahir dari anak-anak mereka justru nanti apa? Jadi orang yang memperbaharui Islam. Sebagaimana dulu boleh jadi kita lahir dari orang-orang awam, kemudian Allah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk memperbaiki masyarakat dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada keputusasaan. Tayyib, kemudian ini sama innama yuradu bihil ulu, karena langit itu hanyalah yang diinginkan itu ketinggian. Fal ma'na anna Allah fil ulu la fis sufl. Maka maknanya adalah bahwasanya Allah itu di ketinggian, bukan di bawah. Wa qad alimal muslimun anna kursiyahu subhanahu wasi'as samawati wal ard. Dan kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'ah bukan seluas. Sebagian mengartikan wasi'ah itu seluas, bukan. Wasi'ah ini dia perlu maf'ul bih, yaitu meliputi. Meliputi berarti apa? Lebih besar. Ya, sebentar. Qal wa annal kursi fil arsh kahal qatin mulqatin fi ardi falah. Dan juga kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya kursi itu di dalam arsy Allah, kalau dimasukkan ke arsy Allah dibandingkan, maka dia adalah bagaikan suatu gelang besi dan sebagainya. Kalau dalam lafaz riwayat itu yang dilemparkan ke gurun pasir, nggak sebanding sama sekali. Wa annal arsy khalqun min makhluqillah. Sementara arsy adalah salah satu dari makhluk Allah, la nisbatalahu ila qudratillah wa 'azamatih. Dia itu tidak sebanding dengan apa? Kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Tetap Allah akbar, maha besar, lebih besar dari seluruh makhluknya. Ini menunjukkan istiwanya Allah di atas arsy tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Berarti Allah perlu arsy, Allah perlu rehat, perlu duduk. Bukan seperti itu. Arsy terlalu kecil untuk Allah Ta'ala. Cuma itu adalah apa? Adalah sebagai hikmah. Hikmah sebagai raja yang paling tinggi. Dia punya arsy. Bukan karena perlu kepada arsy tadi. Fa kaifa yatawahhamu mutawahhimun ba'da dzalik. Maka bagaimana ada orang yang salah sangka setelah itu anna khalqan yahsuruh, bahwasanya ada makhluk yang mungkin untuk mengepung Allah, au yahwi atau mengelilingi Allah. Wa qala Allah Subhanahu wa taala an Fir'aun. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, menukilkan ucapan Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Pasti aku akan menyalib kalian di pangkal-pangkal pokok kurma. Orang Asy'ariyah sendiri akan paham, maksudnya bukan di dalam kurma. Fi tetapi bermakna adalah ala. Demikian pula qalu fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di bumi. Maksudnya bukan masuk ke longkang-longkang, masuk ke gorong-gorong bawah tanah. Mereka sendiri paham itu. Ketika mereka mengartikan di buku terjemah Al-Qur'an, mereka sendiri langsung mengartikan maksudnya ya di muka bumi. Ya, kenapa kalau untuk yang ini mereka tidak merubah-rubah? Yaitu untuk ini mereka memahami fi maksudnya adalah Allah, tapi untuk Allah mereka memaksakan, maksudnya adalah di bawah, kemudian apa? Di bawah dan di dalam, kemudian mereka melarang itu. Ini menunjukkan apa? Ketidakadilan mereka di dalam menerapkan kaidah. Bi makna ala wa nahwi dzalik, dan ayat-ayat yang semacam itu, dan ini banyak. Ini menunjukkan ayat Al-Qur'an satu sama lain saling menguatkan dan menjelaskan. Wa huwa kalamun arabiyyun haqiqatun la majaz. Ini adalah kalam Arabi fi bimakna ala. Ini adalah hakiki, bukan majaz, bukan gaya bahasa fi bimakna ala, tapi adalah ma'ruf. Seperti apa? Fi terkadang maknanya adalah apa? An, yaitu tentang, atau maksudnya adalah sababiyah. Dan ini adalah perkara yang telah dikenal. Karena apa? Yang namanya huruf memang dia terkadang memiliki banyak makna. Nah, ini banyak dijelaskan oleh siapa? Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam apa? Mughnil Labib, panjang lebar pembahasan masalah apa? Makna-makna huruf tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.